Jadi dengan adanya musyawarah ini, dengan adanya dengan diminta pendapat dari mereka itu menambah kepercayaan mereka terhadap Bilqis. Artinya Bilqis tidak semena-mena, tidak memutuskan suatu perkara secara pribadi atas kemauannya, terus diputuskan, dipaksakan semua harus ngikutin dia, tidak. Tapi dia minta pendapat dari yang lain. Demikian Syekh At-Tantawi menjelaskan dalam tafsir Al-Wasit beliau, jilid yang ke-10, halaman 322. Baik. Lalu kita perhatikan di pola kalimat ma kuntu qati'atan amran. Ma kuntu qati'atan amran wa sighatu kuntu qati'atan. Pola kalimat kuntu qati'atan ini tu'dzinu, menginformasikan, memberitakan, mengumumkan kepada kita semuanya bi anna dzalika da'buha wa 'adatuha ma'ahum. Bahwa menginformasikan kepada kita, mengumumkan kepada kita bahwa ini merupakan kebiasaan adat istiadatnya bersama mereka. Jadi ini merupakan kebiasaan, bukan sekadar bukan sekali itu saja dilakukan ini, tapi sudah menjadi kebiasaan. Setiap harinya atau dalam momen-momen penting dia akan minta pendapat, bukan langsung diputuskan sendiri. Fakanat aqilatan, hakimatan, mustasyiratan. Dan disebutkan di sini dalam At-Tahrir wa Tanwir, Syekh Ibnu Ashur menyebutkan sifat-sifatnya. Pertama, aqilah. Ini perempuan yang benar-benar menggunakan akal pikirannya secara optimal. Jadi tidak pakai perasaan, tapi dia lebih banyak mikirnya. Hakimatan, perempuan yang punya kebijaksanaan sangat luar biasa. Hakim, punya hikmah dalam berbagai kebijakan dan keputusannya, selalu difikirkan bagaimana hikmah, bagaimana hal apa yang ada di baliknya. Kira-kira baik ataukah tidak. Jadi dipikirkan, tidak sekadar ambil kebijakan, tapi ternyata berefek negatif pada rakyat, kepada khalayak ramai. Dia pikirkan semuanya ada hikmah, kebaikan, dan kebijaksanaan di balik keputusan yang akan diambil. Mustasyiratan, dia terbiasa juga dengan bermusyawarah. Jadi nggak memutuskan sendiri. La tukhatiru bil istibdad. Dan tidak ada sama sekali pemikiran atau terbersit di benaknya perilaku istibdad, diktator, semena-mena, zalim. Ya, la tukhatiru bil istibdadi bi masalihi qaumiha. Tidak pernah dia memaksakan dan diktator terhadap kemaslahatan kaumnya. Jadi dahulukanlah kemaslahatan kaumnya. Difikirkan bagaimana sisi positif dan kebaikan maslahat yang akan diambil oleh masyarakat, oleh rakyat, bukan hanya untuk pribadi dirinya sendiri, tapi untuk seluruh rakyat yang di bawah naungannya. Wala tu'arridu mulkaha limahawi akhta'il mustabiddin. Dan sama sekali tidak pernah ada sedikit pun hal yang kesalahan yang telah dilakukan oleh para diktator sebelum-sebelumnya. Artinya, ketika seorang jadi pemimpin, hendaknya dia belajar dari kegagalan orang-orang yang telah zalim di masa-masa sebelumnya. Maksud juga Al-Quran banyak mengisahkan bagaimana Fir'aun, bagaimana Haman, bagaimana Qarun, juga kaum Ad, kaum Thamud dan sebagainya. Itu kan semata karena kepongahan mereka, kesombongan mereka, dan kezaliman mereka, sehingga mereka Allah binasakan, dan Allah kisahkan kepada kita semuanya agar kita mempelajarinya dan mengambil pelajaran agar tidak terjerumus ke lubang yang sama, ke jurang yang sama. Wal amru fi ma kuntu qati'atan amran huwa aidan al-halul muhim. Dan tadi amri tadi disebutkan, amri tadi adalah perkara penting atau hal keadaan yang penting. Di sini pun juga demikian, amran ma kuntu qati'atan amran di sini adalah al-hal al-muhim, keadaan atau kondisi penting. Ai annaha la taqdi fi al-muhimmati illa an istisyaaratihim. Artinya
ini perempuan Bilqis atau Ratu Bilqis ini la taqdi, tidak memutuskan perkara hukum kenegaraan fil muhimmati, yang penting-penting itu illa an istisyaratihim, kecuali dengan minta istisyar, minta pendapat masukan dari para pembesar tersebut. Demikian Syekh Ibnu Asyur di At-Tahrir wa Tanwir jilid ke-19 halaman 263 menegaskan akan hal itu. Baik. Di kitab Al-Anbiya Al-Muluk alaihi wassalam, Dr. Ali Muhammad Sallabi menegaskan inna hadzal mauqif minal mamlakah, dan sikap yang diambil di kerajaan ini wa ikhbariha liqaumiha, dan perempuan ini menginformasikan kepada kaumnya bitafasili haditsati risalati Sulaiman, berkaitan dengan mengkabarkan kepada kaumnya berkaitan dengan peristiwa kejadian datangnya surat Nabi Sulaiman alaihi salam, yadullu ala tabi'ati nizamil hukmi fi Saba. Ini menjadi petunjuk, menjadi isyarat kepada kita semuanya tentang kebiasaan atau tabiat aturan hukum yang berlaku di kerajaan Saba, di negeri Saba. Wallati kanat tumarisuhu tilkal malikah al-hakimah. Dan itulah yang telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh ratu yang penuh hikmah ini, ratu yang sangat bijaksana ini. Wa huwa asbah bima yusamma binizamil hukmi ad-demokrati fil asril hadis. Kata Syekh Dr. Ali Sallabi bahwa ini menyerupai yang kita kenal hari ini dengan sistem pemerintahan demokrasi di zaman modern ini. Jadi ini setidaknya menjadi pola pemerintahan atau sistem pemerintahan yang kemudian berkembang di masa modern sekarang, merujuk dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan dari kisah-kisah masa lalu. Demikian Syekh Sallabi menyampaikan di kitab beliau Al-Anbiya Al-Muluk halaman 267. Baik, lalu ada pengingat untuk kita semuanya, ta'ammal atharul istisyarah. Perhatikanlah bagaimana pengaruh atau efek dari musyawarah. Bilqis mengatakan, ma kuntu qati'atan amrun hatta tashhadun. Aku tidak memutuskan suatu perkara hingga kalian hadir untuk dimintai pendapat. Bi khilafi Fir'aunil qail, berbeda, sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Ma urikum illa ma ara. Kata Fir'aun, aku nggak mau kecuali aku nggak mau ada pendapat yang lain kecuali pendapatku saja. Jadi ini Fir'aun. Jauh berbeda antara Fir'aun dengan Bilqis, meskipun Bilqis pada masa itu belum beriman sebelum ketemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi sudah menunjukkan nilai-nilai positif, nilai kebaikan, meskipun ia masih tidak beriman, belum beriman. Dan menjadi suatu yang baik bagi kita semuanya, meneladani, mengikuti hal-hal yang baik itu tidak harus bersyarat orang beriman dulu. Kalau ada orang nggak beriman tapi ternyata memiliki akhlak yang baik, punya perilaku yang baik, itu hendaknya menjadi pelajaran dan menjadi teladan juga yang hendaknya kita contoh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengungkap bagaimana Bilqis sebelum beriman, dan Allah sampaikan nilai-nilai kebaikan yang dilakukan oleh Bilqis ini. Baik. Syekh Ibnu Asyur menggaskan tentang tadi kita sempat bicara masalah musyawarah dan sebagainya. Sebenarnya ayat ini bukan dalil disyariatkannya musyawarah. Bukan dalilnya bukan ini, tapi di ayat yang lain berkaitan dengan dalil bermusyawarah. Meskipun di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengisahkan tentang bagaimana pola pemerintahan Bilqis bermusyawarah terlebih dahulu, tapi bukan berarti ini sebagai dalil disyariatkannya musyawarah. Beliau mengatakan walaysa fi hadhil ayati dalilun ala masyru'iyyatis syura. Dan di ayat ini tidak ada petunjuk sama sekali akan disyariatkannya syura atau musyawarah.
li'annaha lam tahki syar'an ilaiha wala siqa masaqal madh. Gitu. Karena li'annaha lam tahki syar'an ilaiha, karena tidak ada pengkisahan atau tidak menghikayatkan tentang hal yang bentuk pensyariatan pada kita semuanya, dan juga bukan dalam pola memuji perilaku Bilqis. Walakinnahu hikayatu ma jara 'inda ummatin ghairi mutadayyinatin biwahyin ilahiyyin ghaira anna sya'nal Qur'an fima yadhkuruhu minal qasasi ay yadhkural muhimma minha lil mau'izati aw lil uswah. Jadi tapi Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an ini menghikayatkan, walakinnahu hikayatu ma jara 'inda, apa yang telah menjadi kebiasaan di umat, di suatu umat yang tidak beragama, ghairi mutadayyinatin. Ya. Walakinnahu hikayatu ma jara 'inda ummatin ghairi mutadayyinatin biwahyin ilahiyyin. Ya. Dan dia tidak beriman, tapi dia ternyata sejalan dengan apa yang menjadi wahyu ilahi, menjadi wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi. Ghaira anna sya'nal Qur'ani fi ma yadhkuruhu minal qasasi, akan tetapi ya merupakan hal yang biasa Al-Qur'an pakai dalam menyampaikan kisah, ayyadhkural muhimma, menyebutkan suatu perkara yang penting dari berbagai kisah itu, lil mau'izati au lil uswah, untuk sebagai mau'izah, sebagai nasihat, sebagai pelajaran, au lil uswah, atau sebagai teladan. Jadi meskipun tidak masuk dalam konteks masyru'iyah atau pensyariatan musyawarah melalui ayat ini, tapi di situ hendaknya kita bisa mengambil pelajaran dan juga mengambil teladan mana yang baik, yang positif, maka hendaknya kita ambil, kita teladani, kita ikuti, kita turuti. Demikian Syekh Ibnu Asyur di At-Tahrir wa Tanwir halaman 264 jilid ke-19-nya. Baik, adapun pensyariatan syura atau musyawarah bagi kita semuanya bisa kita lihat di surah Ali Imran, wa syawirhum fil amr, dan hendaknya kalian bermusyawarah dengan mereka dalam, hendaklah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan mereka dalam memutuskan suatu perkara. Kemudian walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara sifat-sifat mulia yang Allah berikan pujian orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendirikan salat, dan dalam perkara mereka sesama mereka saling bermusyawarah. Ini surah Asy-Syura ayat 38, dan secara khusus ada nama surah Asy-Syura, surah artinya surah musyawarah, yang menjadi penegas akan pentingnya bermusyawarah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ditegaskan untuk tetap bermusyawarah dalam suatu perkara untuk memutuskan terutama masalah-masalah duniawi ya. Kalau dalam masalah ukhrawi atau berkaitan dengan masalah agama, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita lihat di sini tasyhadun, tadi saya sudah singgung di depan bahwa tasyhadun ini ada nun al-wiqayah. Jadi nun di sini ini namanya nun al-wiqayah, nunul wiqayah. Wa nunu fi tasyhaduni disebut nun al-wiqayah, nun preventif. Wa hudzifat ya'ul mutakallim, ya dihilangkanlah ya yang terakhir tadinya tasyhaduni, seperti ini ada nun di akhirnya, ya. Tasyhaduni ada ya di akhirnya, ada huruf ya di akhirnya. Hudzifat dihapuskan takhfifan untuk meringankan pengucapannya. Wa ulqiyat kasratun nunil mujtalabatu liwiqayatil harfil akhir, dan kemudian disisakanlah kasrah di huruf nun terakhirnya itu menjaga bahwa ada huruf ya dihilangkan dari kata ini, liwiqayatil harfil akhir minal fi'li an ayyakuna maksuran. Jadi di kasroh ini supaya kata kerja fi'il itu tidak menjadi kasroh huruf terakhirnya, karena fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab itu
tidak mungkin berharokat kasroh di huruf terakhirnya. Kalaupun ada kasroh berarti dia bukan kasroh asli, bukan kasroh asli. Dan di sini kasrohnya ini kasroh untuk nun wikoyah, kasroh untuk nun wikoyah bukan kasroh yang ada pada kata kerja. Nun wikoyah, nun yang menghubungkan antara kata kerja dengan ya si pembicara aku. Tashhaduni, engkau menjadi saksi terhadapku atau hadir di majelisku, gitu. Wa nunul wikoyah dalla alal mahdhuf. Maka nun wikoyah ini yang berkasroh ini menunjukkan bahwa huruf terakhirnya ada yang dihilangkan, yaitu huruf ya si pembicara ku. Tashhaduni, ya terakhir itu adalah aku. Dan ada sebagian qiraat yang membaca dengan tetap membaca ya-nya baik ketika waqaf ataupun wasol, yang lainnya hanya ketika yang lainnya menghapus ketika wasol dan waqaf. Jumhur qurra membaca dengan menghapus huruf ya di akhir baik ketika wasol atau waqaf, dari tashhadun, tashhaduni dan seterusnya pendek tanpa huruf ya. Wa qara'a Ya'qub, dan Ya'qub Al-Hadrami membaca dengan tetap ada huruf ya-nya baik ketika waqaf tashhaduni atau ketika wasol juga tetap tashhaduni ada ya di akhirnya. Demikian, ini masalah pengayaan atau wawasan dalam baca Al-Quran. Sekiranya nanti dengar ada rekaman atau apa dan baca ada ya-nya, ya berarti kemungkinan besarnya membaca dengan qiraat Imam Ya'qub Al-Hadrami. Baik, wallahu a'lam. Ini satu ayat dari ayat ke-32, qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Semoga kita bisa ngambil pelajaran-pelajaran penting ya, poin-poin pentingnya. Mungkin bisa disimpulkan tadi bagaimana Bilqis, bagaimana bermusyawarah, bagaimana menjadikan kebiasaan musyawarah tersebut dalam berbagai perkara. Kemudian juga hendaknya hadirlah orang lain ketika memberikan musyawarah tersebut atau memberikan pendapatnya. Penting supaya ada sisi-sisi yang lain atau sudut pandang yang lain yang boleh jadi nggak dilihat oleh diri kita atau satu orang, bisa dilihat oleh orang yang lainnya. Wallahu a'lam. Lalu ayat yang ke-33-nya, qalu, ini jawaban dari para pembesar itu, qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Di perkataan mereka ini juga memiliki poin-poin penting yang sangat luar biasa. Mereka mengatakan nahnu ulu quwwah wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Ada empat kalimat ya, ada 4 poin penting dalam kalimat jawaban para pembesar itu terhadap apa yang disampaikan oleh Bilqis ketika dia minta fatwa, aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Mereka mengatakan nahnu ulu quwwah. Nahnu ulu quwwah. Kita ini ya orang-orang yang punya kekuatan. Ulu quwwah. Kita ini orang-orang yang punya kekuatan. Itu yang pertama disampaikan. Ini menunjukkan akan menunjukkan bahwa mereka atau negeri Sabah atau kerajaan Bilqis itu kerajaan yang memang bisa memenuhi harapan rakyatnya. Kebutuhan keamanannya terjamin, kebutuhan makanannya terjamin. Artinya tidak ada orang kelaparan, tidak ada orang ketakutan. Itu. Jadi maka disebut di sini ulu quwwah. Yang pertama ulu quwwah, artinya kuat, rakyatnya kuat juga sekiranya ada ancaman-ancaman dari luar, dari kerajaan luar atau dari musuh, maka mereka siap mempertahankan diri, membela negerinya, membela kerajaannya. Tidak malah langsung berserah diri begitu saja. Ini ditunjukkan oleh mereka bahwa mereka punya prinsip. Pokoknya kita hadapinlah gitu. Kita punya kekuatan kok gitu. Yang kedua, wa ulu ba'sin syadid. Dan kita ini juga punya ba'sin syadid, punya keberanian, punya daya pengorbanan yang sangat luar biasa. Ya, ulu ba'sin syadid. Dan juga punya kemampuan untuk penyelamatan yang sangat dahsyat. Artinya bukan sembarang kerajaan, bukan sembarang orang. Artinya perangkat keamanan juga sangat luar biasa. Akan tapi mereka tidak egois juga. Ketika mereka mengatakan nahnu ulu quwwah wa ulu ba'sin syadid, itu bukan berarti harus
harus mengikuti pendapat mereka. Artinya sebenarnya mereka itu secara kalau mau diambil kecenderungan mereka itu milih perang. Ketika dikirimin surat oleh Nabi Sulaiman, Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin, jangan sampai engkau merasa lebih tinggi daripada diriku dan datanglah kepadaku dengan menyerahkan diri. Itu kan diancam seperti itu. Jadi seolah mereka, para pembesar ini bilang, oh kita mah pilih perang aja lah gitu. Kita hadapin aja perang gitu. Tetapi mereka tidak memaksakan itu. Mereka tahu bahwa Bilqis bukan sembarang perempuan. Bilqis orang yang punya kecerdasan. Ketika memutuskan pun dia memutuskan dengan kebijaksanaan yang sangat luar biasa. Maka sisi keduanya wal amru ilaiki. Ya, tetapi keputusan berada di tanganmu. Wal amru ilaiki. Perkara ini diserahkan sepenuhnya kepada engkau. Wal amru ilaiki. Fanzuri madza ta'murin. Maka pertimbangkanlah, maka hendaknya engkau lihat bagaimana sebaiknya apa yang engkau akan putuskan, apa yang engkau perintahkan. Dipertimbangkan kira-kira apa yang akan engkau putuskan atau akan engkau perintahkan kepada kami semuanya. Jadi ini menunjukkan bagaimana loyalitas para pembesar juga, rakyatnya juga mendukung sepenuhnya apa yang diambil oleh atau kebijakan atau keputusan yang diambil oleh Bilqis pada akhirnya. Gitu. Lalu bagaimana Bilqis? Apakah Bilqis ini kemudian milih perang atau langsung datang begitu saja? Ini akan kita lihat bagaimana. Dari awal tadi sudah disebutkan bahwa Bilqis ini perempuan cerdas. Ini perempuan cerdas. Dan kita akan lihat nanti ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menguji Bilqis dengan mengirim surat. Bilqis pun juga kemudian tidak langsung datang menyerahkan diri, juga tidak langsung menyerang. Tapi dia juga menguji Nabi Sulaiman alaihissalam. Meskipun nanti ada ujian bagian akhirnya, Bilqis juga diuji kembali oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia sudah datang. Tapi sebelum datang ini juga, setelah diuji oleh Nabi Sulaiman, dikirimin surat itu kan dalam rangka penjajakan bagaimana sih kerajaan si Bilqis ini, bagaimana ngambil sikap ke luar negerinya gitu. Jadi ini Bilqis kemudian mengambil kebijakan yang mungkin di luar perkiraan dari apa yang diusulkan atau disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ini, tapi ada hal yang diputuskan oleh Bilqis dan ternyata menjadi hal yang terbaik. Baik. Ya, qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Qalu, mereka dalam tafsir Al-Muyassar, para ulama penyusun kitab ini mengatakan qalu mujibina laha. Mereka mengatakan seraya merespon dengan positif dan penuh kesiapan dan kesediaan terhadap Bilqis. Nahnu ashabu quwwatin fil adadi wal uddati wa ashabin najdati wasyaja'ati fi syiddatil harb. Mereka katakan nahnu ashabu quwwah. Kita ini adalah pemilik kekuatan dalam masalah adad secara jumlah, wal uddah secara kesiapan perangkat segala macamnya. Uddah itu kan ya bisa perangkat ekonominya, perangkat militernya, semuanya dia paling banyak gitu. Wa ashabun najdah, dan mereka adalah orang-orang yang punya perangkat penyelamatan yang sangat luar biasa. Wa syaja'ah, mereka adalah orang-orang yang pemberani, memiliki keberanian yang luar biasa fi syiddatil harb, dalam kondisi berat, susah, payahnya berperang sekalipun. Gitu. Wal amru maukulun ilaik, tapi perkara ini diwakilkan, diserahkan sepenuhnya kepada engkau, pada Bilqis. Wa anti sahibatur ra'i, kata mereka, kami pandang engkau adalah orang yang punya akal, pendapat, ide yang sangat bagus. Fata'ammali madza ta'murinana bihi, dan engkau bisa mendalami, mengkaji lebih jauh lagi kiranya apa yang akan engkau perintahkan kepada kami. Gitu. Fanahnu sami'una li amriki wa muti'una laki. Dan kami semuanya mendengar apa yang engkau perintahkan dan taat dengan terhadapmu.
Ini bagaimana mereka ya? Mereka wa nahnu sami'una li amriki wa muti'ina laki. Jadi mereka orang yang mendengar perintah dari Bilqis, taat kepada apa yang diputuskan oleh Bilqis. Ini luar biasanya para malak ini. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin.